Halo, perkenalkan saya Ayu Linggi, founder dari Rosali Cheese. Salam dari Bali ya. Jadi apa sih Rosali Cheese itu? Kenapa sih saya akhirnya membuat Rosali Cheese? Rosali Cheese kita memproduksi keju natural dari susu kambing dan susu sapi di Bali. Awalnya ide ini tercetus karena kebetulan background saya di teknik pangan dan juga saya melihat adanya peluang di Indonesia untuk market natural cheese, karena seperti yang kalian tahu masih banyak sekali ada beberapa sumber susu lokal, baik itu sapi maupun kambing, dan belum banyak ada orang yang memproses susu tersebut menjadi bahan turunannya seperti keju. Beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk keju semakin meningkat karena orang semakin kenal ya dengan berbagai jenis keju. Dan di tahun ini sendiri untuk natural cheese orang mulai memperhatikan, karena sebenarnya natural cheese dan proses cheese yang ada di pasaran itu sangat berbeda. Di Rosali kita memproduksi natural cheese yang mempunyai 100% bahan susu murni dari sapi dan kambing. Awalnya yang saya lakukan pada saat memulai bisnis ini adalah melihat siapa sih yang sebenarnya memerlukan natural cheese ini, dan juga cheese seperti apa yang mereka perlukan. Dengan melakukan banyak survei, bazar, market, bertemu dengan user-user yang memerlukan, akhirnya kami menciptakan produk yang dibutuhkan oleh market. Jadi sebenarnya yang kita produksi itu kebanyakan dari susu kambing ya. Kita lihat lagi, sebenarnya yang market kita perlu itu apa? Walaupun kita bisa memproduksi berbagai jenis keju, tapi balik lagi, yang akan beli itu perlunya apa? Jadi tetap balik lagi, walaupun kita bisa bikin kejunya, tapi balik lagi tetap ke marketnya. Apa yang diperlukan oleh market? Pada waktu awalnya memulai ini, untuk mencari bahan baku susu, kami harus keliling ke peternak-peternak. Jadi kita harus melihat peternak itu sendiri, apakah mereka memproses susunya dengan higienis, men-treat animalnya dengan baik, dan juga bisa dipercaya menjadi mitra. Karena sebagai mitra Rosali Cheese, kami juga mementingkan sikap dari peternak terhadap bisnis dairy sendiri ya. Jadi untuk kedepannya kami selalu mengajak mitra-mitra kami untuk bekerja sama dan juga bekerja sama in the longer terms, dalam arti mempunyai sifat honest, kejujuran, dan juga peduli dengan produk lokal pangan Indonesia. Jadi kira-kira keju apa sih yang cocok digabungkan dengan makanan Indonesia ya? Mungkin kalau kalian tahu ada keju halloumi, ini adalah aslinya keju dari Greek. Keju ini sendiri bersifat seperti daging, dia teksturnya seperti daging dan rasanya pun seperti daging jika dipanggang atau dipanaskan. Dengan tekstur dan rasa yang mirip daging ini, dia bisa dicampurkan ke berbagai jenis bahan dan juga berbagai jenis bumbu Indonesia, seperti misalnya dibikin sate atau dibikin pepes, dan bisa juga dijadikan pengganti burger, daging burger. Tapi ada satu keju lagi yang kira-kira menurut saya cocok dijadikan ke bahan makanan Indonesia, yaitu Chèvre atau fresh goat cheese. Teksturnya yang lembut dan juga rasanya yang memiliki sedikit rasa goati, itu cocok banget dimasukin dengan rempah-rempah Indonesia, dan juga bisa digunakan sebagai pengganti daging. Kali ini saya akan membahas tentang pairing cheese dan buku cheese and book pairing, karena sebenarnya wine and cheese pairing itu udah biasa ya. Kenapa kita nggak mempairkan buku dengan cheese? Judul pertama yang akan saya bahas adalah Afternoon Ithaka by Spirit Kinsagra. Menurut saya buku ini sangat cocok dinikmati sambil menikmati keju halloumi, karena keju halloumi itu mencerminkan rasa fresh, summery, sama seperti buku ini yang mengangkat tema tomato, food, culture, dan language. Jadi yang bisa dilakukan adalah memanggang keju halloumi ini di atas penggorengan atau pan sampai kecoklatan,
Setelah dia coklat, bisa diberikan olive oil atau black pepper, ditambahkan sedikit perasan lemon, atau juga bisa diisi di atas salad. Sangat cocok sekali. Dan buku yang kedua adalah How to Do Nothing. How to Do Nothing. Ini menurut saya sangat cocok dipairingkan dengan keju fresh goat cheese. Karena sebenarnya fresh goat cheese itu sangat versatile ya. Dia sebagai canvas, kamu bisa berkreasi dengan apapun dengan menggunakan fresh goat cheese ini. Bisa ditambahkan ke dalam makanan atau dikonsumsi langsung menggunakan warm frosty bread dengan menggunakan sedikit madu di atasnya dan menggunakan misalnya sourdough, dinikmati sambil membaca buku ini. Jadi keju yang tadinya simple dan plain bisa mendapatkan nilai atau rasa yang lebih dengan ditambahkannya bahan-bahan ini. Favorit saya selain menambahkan keju ini dengan madu, bisa juga ditambahkan ke dalam pie atau quiche. Jadi di dalam quiche itu kita bisa masukkan berbagai jenis mushroom atau herbs, atau juga bisa misalnya suka smoked beef dan lain-lain bisa dimasukkan. Tapi yang paling enak sebenarnya cuma just simple spinach and fresh goat cheese quiche. Di buku yang ketiga, Little Fires Everywhere. Buku ini lebih menceritakan explore art, terus tentang identity. Ini buku ini by Celeste Ng. Kayaknya ini buku ini sangat cocok dipairingkan sambil menikmati black and white. Keju black and white ini adalah keju specialty kita yang pertama. Jadi asal mulanya keju ini kenapa namanya black and white? Simply karena warnanya black and white. Jadi blacknya ini dari coconut ash dan white-nya ini dari ragi atau jamur yang tumbuh di keju ini. Keju ini terbuat dari susu sapi dan di-aging kurang lebih hampir 3 minggu untuk menumbuhkan jamurnya. Teksturnya lembut, rasanya sedikit mirip blue cheese kalau kata orang Indonesia. Dan dia setelah kejunya mencapai tingkat kematangan, memiliki tekstur yang sangat creamy. Bisa dipairingkan dengan dried fruits atau juga dinikmati dengan crackers by itself. Mungkin bagi yang belum bisa mencoba blue cheese bisa mencoba melalui black and white ini. Jangan kaget ya dengan rasanya. Karena perbedaan keju natural dan proses cheese itu adalah dari segi rasanya. Kalau keju natural itu rasanya mungkin bisa dibilang lebih light ya, lebih strong. Banyak yang bilang kok baunya seperti ini. Ya karena memang keju natural itu terus berfermentasi, terus bertumbuh kembang. Makanya rasanya bisa seperti itu. Dan juga poin penting dari keju natural biasanya mempunyai umur simpan yang cukup pendek dan tidak bisa disimpan di suhu ruang. Berbeda dengan keju-keju proses cheese yang bisa disimpan di suhu ruang karena aslinya tidak berbahan dasar susu. Jadi kalau misalnya dibaca di label belakangnya bisa kalian lihat bahan dasarnya itu bukan susu. The next one that I want to talk about is buku by Helen, Mr. Fox. Wah, ini favorit nih kayaknya. Karena ini mengenai a magical love story. Siapa sih yang gak suka love story? Mungkin keju yang cocok pada saat membaca buku ini adalah Lucy in Bali. Apa sih Lucy in Bali itu? Sebenarnya Lucy in Bali ini adalah interpretasi Rosalie terhadap Camembert cheese. Jadi kalau Camembert cheese itu kan asalnya keju Perancis ya. Dan kita menamakannya Lucy in Bali walaupun mempunyai rasa tekstur yang mirip dengan Camembert, tapi kami memilih menamakannya Lucy in Bali. Dengan karakter yang sangat kuat dan juga creamy, tetapi dibalut dengan dried moringa yang dikembangbiakan di lubuk sini,
Jadi pada saat mengkonsumsi keju ini yang kepikiran pasti ini Bali banget deh. Dari mulai packaging Lucy in Bali ini kami menggunakan packaging besek yang handmade dari wanita-wanita di Munti Gunung. Dan juga kita menggunakan sea salt dari petani garam di Karangasem. Jadi kalau udah inget Bali udah pasti inget liburan kan ya. Jadi ini yang ingin kami cerminkan di keju Lucy in Bali ini, walaupun dengan rasa bentuk seperti keju Prancis tetapi tetap mengingatkan kalian kepada Pulau Bali. Nah, jadi itu ada beberapa jenis keju yang bisa dinikmati sambil membaca buku-buku yang saya rekomendasikan ya. Semoga kalian suka, dan mungkin kalau ada feedback atau ada rekomendasi keju-keju yang dipairingkan dengan buku favorit kalian, jangan lupa diinfo ke kita. Terima kasih, semoga suka. We believe that cheese is different in every part of the world, different from the varied climate, soil, and plant life. So I think that in Indonesia, we can also produce cheese, and people will also look for different type of cheese. Hello, my name is Ayu Linggi, and I'm the founder of Rosalie Cheese. We produce Indonesian cheese in Bali. My passion is always fermented food. What we wanted to create in Rosalie is creating specialty cheese with Indonesian local twist. People will have the desire to try different kind of cheese, just like coffee. I believe that people will look for Indonesian cheese in the future. So Rosalie Cheese is partnering with small dairy farmers across Java and Bali. When we just started with just one farmer, and now we have 6 different partners farms. We see our farmers as a partner to grow together. Our partner farms work very hard to maintain their hygiene and also the well-being of their animals. We want to use the freshest ingredients that we can find locally. So we are using salt from the northeast tea salt farmers in Bali, and we're also using Balinese chocolate in our snacks, as well as moringa from Ubud, Bali. We produce our cheese fresh every day from the fresh milk came daily into our workshop. And we are using natural fermentation method with all our girls taking care of the cheese each day, flipping it one by one, and then checking them if they're aging into ripe perfection. So most of our employees are unskilled women in our neighborhood. All of our girls here are mostly between 18 to 22 years old, so we train them so they can become professional cheesemaker. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat tersajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news.
Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.